Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini teman-teman, saya tidak berpantun hari ini karena sekarang ini hari raya Idul Fitri. Ya teman-temanku, mohon maaf lahir dan batin, saya tidak menjelaskan bagaimana mendapat 1000 subscribe dan 4000 jam tayang melalui video reguler atau video panjang. Untuk shotnya 90 terakhir atau 110 juta penayangan. Saya tidak membahas itu, tetapi sekarang karena hari raya Idul Fitri, saya mohon maaf lahir dan batin, salam kepada keluarga Anda semua, salam kepada tetangga semua, bilangin ya teman-teman. Ini bercanda teman-teman. Pokoknya saya mohon maaf lahir dan batin, dari awal mengonten saya bikin video, barangkali ada kata-kata saya yang salah, dari hati yang paling dalam, saya ikhlas, mohon maaf lahir dan batin, mudah-mudahan kita sebagai seorang Islam kembali ke suci. Seperti bayi lagi menurut Kiai. Di sini teman-teman saya memberi judul. Apa sih judulnya? Tonton video saya ini sampai dengan selesai. Judul adalah hal-hal yang dilakukan sebelum sholat Idul Fitri. Kepada teman-temanku semua, terutama umat Islam, sebelumnya saya mohon maaf ya, saya bukan seorang kiai, saya bukan seorang ustadz, apalagi seorang kiai, tetapi saya orang biasa. Pernah sih mengaji waktu dulu masih kecil. Di sini hal-hal yang harus diperhatikan sebelum sholat Idul Fitri. Yang pertama adalah Anda itu disunahkan memakai wangi-wangian. Pokoknya berpakaian yang indah, berpakaian minyak wangi. Misalnya minyak wanginya bermerek Ajar Aswad atau merek-merek lain. Yang penting minyak wanginya tersebut, ini sunnah ya teman-teman. Yang penting minyak wanginya tersebut tidak mengandung alkohol. Memakai pakaian yang terbaru. Ini yang harus diperhatikan, hal-hal yang harus diperhatikan sebelum Anda sholat Idul Fitri. Mungkin seorang ustadz sudah tahu, orang kiai juga waduh pasti tahu. Tapi rakyat biasa kemungkinan tidak tahu. Makanya tonton sampai dengan selesai supaya ini Anda tidak paham hal-hal yang harus diperhatikan sebelum sholat Idul Fitri. Yang pertama tadi memakai wangi-wangian dan pakaian terbaru. Begitu teman-teman. Yang kedua, Anda dilarang berpuasa di hari raya Idul Fitri. Disunahkan makan dulu. Sebelum sholat Idul Fitri, Anda disunahkan makan dulu ya. Barangkali Anda sudah memasak ayam, memasak sate, atau memasak sop ayam, atau ayam goreng, atau sapi, atau daging kerbau, silahkan makan dulu. Tetapi yang perlu digarisbawahi teman-temanku, jangan terlalu kenyang. Nanti sholat Idul Fitrinya ngantuk. Itu teman-teman yang harus diperhatikan hal-hal tersebut sebelum sholat Idul Fitri. Berikutnya adalah hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum sholat Idul Fitri. Yang ketiga teman-teman, ini menjadi pembelajaran teman-teman supaya tahu. Yang tadinya Anda tidak tahu, sekarang menjadi tahu. Apakah itu yang ketiga? Kalau Anda ke masjid yang tadinya berjalan di jalan A misalnya, nah pulangnya jalannya berbeda, itu juga disunahkan, tidak wajib teman-teman. Karena kalau diwajibkan, kalau saat ke masjidnya itu cuma satu jalan, bagaimana? Ini disunahkan. Dapat lebih banyak pahala kalau jalannya berbeda. Yang tadinya berangkatnya jalan A, kemudian pulangnya di jalan B. Jadi berangkatnya berbeda dengan pulangnya berbeda. Itu disunahkan. Disunahkan itu tidak wajib ya teman-teman. Begitu. Jadi pahalanya bertambah. Kemudian apalagi teman-teman yang harus Anda perhatikan hal-hal sebelum sholat Idul Fitri? Anda itu bertakbiran. Takbirannya di rumah boleh, di musola boleh, di masjid boleh. Ya, bagi yang suka ke masjid silahkan bertakbiran di masjid. Bagaimana bangsa di tutorial
lafaz takbirannya itu. Mari kita baca bersama-sama. Dengarkan supaya Anda dapat pahala juga. Mendengarkan saja mendapat pahala, apalagi membaca. Takbirannya begini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Baca 3 kali ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdahu sadaqa wa'dahu wa nasara 'abdahu wa azza jundahu wa samal ahzaba wahdahu. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Pokoknya di video ini teman-teman ya, kita sekarang benar-benar sebagai seorang Islam merasa sangat berbahagia sekali. Silakan Anda bersilaturahim kepada keluarga, tetangga, dan saudara-saudara yang lain. Karena Anda sudah berpuasa, menahan lapar dan haus selama 1 bulan, maka Anda setelah sholat Idul Fitri itu mengadakan salaman-salaman. Tradisi-tradisi di Indonesia yang dilakukan sejak zaman dahulu juga melaksanakan ziarah kubur. Itu dapat pahala mengingatkan kita kepada kematian. Kita teman-teman, sekarang kita ini kembali ke suci lagi. Jadi setelah ibadah puasa selama 1 bulan, Anda benar-benar menahan lapar dan haus, menahan perkataan-perkataan yang tidak sopan juga. Sekarang benar-benar kita ini berbahagia. Tapi teman-teman jangan terlalu, Anda itu yang biasanya sebulan Anda menahan-nahan lapar, sekarang di hari raya Idul Fitri ini banyak makanan-makanan. Jangan sampai Anda makannya itu terlalu kenyang, nanti bisa sakit perut. Biasanya begitu teman-teman. Jangan sampai terkenyang-kenyang, biasa makannya. Itu saja teman-teman yang saya sampaikan ya, yang lagi menonton video saya ini. Saya doakan kepada Anda yang lagi menonton video saya ini, saya doakan kepada Anda yang belum mendapat jodoh, mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan jodoh. Yang juga belum dapat jodoh, mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan. Yang sudah berjodoh maksudnya ya. Yang sudah berjodoh, mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan keturunan, diberikan anak, diberikan momongan. Yang belum mendapat pekerjaan, mudah-mudahan Anda mendapat pekerjaan. Yang belum kaya, mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala Anda dimurahkan dan berkelimpahan rezeki. Yang sakit, mudah-mudahan yang lagi menonton video saya ini disembuhkan, diangkat penyakitnya menjadi orang yang sehat, bugar. Yang berpikiran negatif, mudah-mudahan pikiran-pikiran negatif Anda sudah memulai dibuang, ditumbuhkan pikiran-pikiran positif. Karena YouTube itu adalah pikiran-pikiran negatif itu harus dimusnahkan dong.
ditumbuhkannya pikiran-pikiran positif supaya kita ini nge-YouTube makin sukses. Karena kalau pikiran-pikiran negatif kita dipelihara, ditumbuh sampai tumbuh, maka Anda akan mengalami kesulitan-kesulitan. Karena kalau negatif itu berkembang di tubuhmu, Anda itu lemah, tidak punya tenaga, tenaganya lemes. Tetapi kalau positif yang ditumbuhkan, disiram, dipupuk teman-teman, maka Anda mempunyai energi. Karena Anda mempunyai energi sehingga Anda menjadi kuat. Karena Anda menjadi kuat, akhirnya Anda semangat bikin konten. Itu saja teman-teman yang saya sampaikan di Hari Raya Idul Fitri ini. Tidak ada kata lain dari saya selain selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Dan juga jangan lupa sholat 5 waktu. Sampai ketemu di video berikutnya. Mudah-mudahan Anda memang menjadi seorang yang makin sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.